Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya, Anggita Sofa Salsabila, semester 6 Teknologi Benih 1, akan mempresentasikan hasil mata kuliah Peraturan Perbenihan tentang Perencanaan Hortikultura. Pengertian hortikultura. Hortikultura atau horticulture berasal dari bahasa Latin hortus yang berarti tanaman kebun dan kultura yang berarti budidaya, dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern. Hortikultura merupakan cabang dari agronomi. Berbeda dengan agronomi, hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah atau pomologi, tanaman bunga atau florikultura, tanaman sayuran atau olerikultura, tanaman obat-obatan atau biofarmaka, dan taman atau lanskap. Salah satu ciri khas produk hortikultura adalah perishable, yang artinya mudah rusak karena segar. Tanaman hortikultura mempunyai fungsi, antara lain adalah sebagai penyedia pangan seperti penyedia vitamin, serat, mineral, dan senyawa lainnya untuk memenuhi gizi. Yang kedua adalah sebagai fungsi ekonomi. Tanaman hortikultura tertentu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan petani, pedagang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah banyak tanaman hortikultura tertentu yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Dan fungsi yang terakhir adalah tanaman hortikultura hias dapat digunakan sebagai unsur keindahan dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanaman hortikultura dan contohnya. Tanaman hortikultura dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya adalah yang pertama adalah tanaman buah, yaitu tanaman yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya buah-buahan seperti tomat, semangka, jeruk, mangga, melon, stroberi, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tanaman sayur, yaitu jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, memiliki serat dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh, dan tanaman ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contoh tanaman sayuran antara lain adalah bawang merah, bawang daun, bawang putih, kol, selada, kangkung, bayam, wortel, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tanaman hias, yaitu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai hiasan. Biasanya, tanaman ini memiliki keindahan dari segi bunga, daun, akar, atau tangkainya. Contoh tanamannya adalah bunga mawar, melati, aglonema, pakis, anggrek, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tanaman biofarmaka atau tanaman obat, yaitu merupakan jenis tanaman yang bermanfaat untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Tanaman obat ada 2 jenis, yaitu tanaman biofarmaka rimpang dan biofarmaka non-rimpang. Permintaan terhadap produk hortikultura terutama sayuran segar semakin meningkat, baik dari segi mutu, kuantitas, nilai gizi, dan keamanan. Oleh karena itu, produk hortikultura harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah aman atau bebas dari cemaran, racun, pestisida, dan mikroba berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua adalah mempunyai nilai gizi tinggi dan mengandung zat-zat yang berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan. Mutunya tinggi atau tidak sekedar enak tetapi mempunyai kriteria mutu yang baik. Yang ketiga adalah diproduksi dengan cara-cara yang tidak menurunkan mutu lingkungan. Yang keempat adalah diproduksi dengan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan petani dan pekerja tani. Dan yang terakhir adalah konsumen menuntut adanya traceability sehingga meyakinkan terpenuhinya syarat-syarat tersebut.
Untuk mempertahankan produk hortikultura tetap dalam kondisi meyakinkan, memerlukan inovasi yang cukup tinggi. Manajemen rantai pasokan berperan dalam menjaga kondisi agar kualitas awal produk dapat diperhatikan dan masa hidupnya produk dapat diperpanjang. Selanjutnya adalah perencanaan hortikultura. Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan. Kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura, kebutuhan teknis ekonomis, dan kelembagaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Perencanaan harus memperhatikan A. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi. B. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. C. Rencana pembangunan nasional dan daerah. D. Rencana tata ruang wilayah. E. Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. F. Kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura. G. Kebutuhan teknis ekonomis dan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.